Teteh, punten teh, sekedapnya wawancara Dari mana kakak-kakak? dari media itu. Banyak. Banyak mau dari mana aja ini. Punten lah tuh. Ya udah, saya punya waktu 10 menit sama Ya, kakak. mangga tuh. Maju aja dikit panas. Ah, nuhun. Gimana? Ah. Sok mangga. Teh, Iya. ya. Ulang tahun suami. Ya awalnya kan di bulan Juli kemarin suami surprisein aku ngasih buket bunga yang besar banget. Ya kita setiap ulang tahun pasti pengen ngasih surprise gitu ke pasangan ya. Kemarin saya bales lagi sama saya kasih papan uang yang lebih besar lagi. Pokoknya kita gitu kompetitif. Setiap kita pengen nyenengin pasangan, kita harus lebih pokoknya kayak gitu. Orang kalau buat Janet ya, sekali orang baik sama Janet itu harus 10 kali lebih baik. Jadi itu udah kebiasaan jadi kayak gitu. Tapi katanya ada rasa tidak puasanya dari surprise kemarin yang kita berikan pas ulang tahun. Tidak bosan gimana maksudnya? Maksudnya ada rasa kurang greget gitu misalnya. Siapanya? Surprise-nya dari sendiri. Janet kurang greget. Maksudnya kurang mewah maksudnya. Oh bukan gitu kali ininya apa konteksnya. Karena kemarin kan emang dari luar kota. Jadi kemarin pas di tanggal ulang tahunnya saya lagi off air. Jadi saya benar-benar ngasih surprise-nya karena di sana susah nyari kuenya. Jadi akhirnya nyari seadanya perlengkapannya. Kuenya diganti sama sama cookies. Aku bentuk di piring plastik. Terus aku tulisin itu di hari pertama. Kemudian pas nyampe Jakarta barulah aku bisa merencanakan untuk sedikit surprise buat suami gitu. Jadi pas di hari ulang tahunnya aja yang pada saat itu lagi di luar pulau, lagi susah untuk cari perlengkapan gitu. Kita juga mungkin bilang itu kan pasangan yang romantis. Masya Allah. Insya Allah teman-teman, Janet lagi belajar dari kesalahan ya zaman dulu. Jadi apapun yang Janet ngerasa oh ini nggak kurang baik gitu, itu jadi kayak ada remnya. Begitupun Janet buat suami, gimana caranya suami bisa nyaman tenang sama kita gitu, bisa jadi suami yang manis, yang bucin juga, karena suamiku tuh sama sekali orangnya nggak bucin. Itu dari dulu nggak pernah bisa bucin, nggak pernah mau terikat maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya dia ada kedekatan dengan yang lain pun dulu ya sebelum menikah, jadi dia orangnya gitu susah untuk diyakinkan gitu. Tapi alhamdulillah ya, laki-laki kan tergantung bagaimana kita nge-treatmentnya. Apalagi sekarang Janet udah punya kendali sebagai seorang istri gitu mas. Jadi leluasa gitu. Dia tipe orang yang nggak bisa didikte, nggak bisa, karena suami pun bukan sosok yang harus kita dikte oleh istri. Jadi bagaimana kita mencontohkan yang baik, akhirnya suami ngerasa oh ternyata Janet ini pantas kok, layak kok aku giniin gitu. Akhirnya dia jadi sosok yang manis, yang baik, Masya Allah. Aku juga nggak nyangka sih teman-teman, dan sampai detik ini aku masih belajar ya. Nggak bisa kita ngerubah orang jadi seperti apa yang kita pengen, nggak mungkin. Tapi contohinlah dari kita, karena benar jodoh itu adalah cerminan diri kita, itu benar banget. Janet update sekarang promilnya? Untuk promil, jujur Allah tuh sekarang lagi ngurangin kesibukan aku, tapi nggak tahu kenapa ini, Masya Allah, aku tuh kayak ngerasa dicukupin gitu semuanya. Oh, lebih enak kayak gini ya, dulu tuh kayak kemana, tapi kayak masih tetap kurang gitu. Kalau sekarang kok bisa gitu, jadi rezeki yang aku dapat tuh kayak cukup aja. Apalagi minta terus dibimbing sama Allah, di kecil-kecilnya rezeki itu bisa manfaat ketika keluarga bisa ngerasain. Dan apalagi jujur ya, kemarin aku tuh job pertama ya aku dedikasikan untuk ulang tahun suamiku, kado suamiku, itu hasil nyanyi aku. Itu aku senengnya, Masya Allah, sayang ini aku dapat uang dari hasil nyanyi aku setelah aku berhijab gitu-gitu. Kayak aku sih ngerasa itu salah satu bukti lah bahwa kasih sayang itu emang nggak bisa kelihatan bentuknya, tapi bisa dirasain gitu. Walaupun misalnya kemarin hadiahnya hanya itu yang bisa aku sebutkan, tapi perjuangannya, cara ngambil rezekinya itu loh mesti jauh keluar pulau sana gitu. Kata dokter mungkin update-nya gimana Kak untuk promilnya gitu loh Kak, kata dokter. Iya. Sampai detik ini. Jadi sekarang tuh aku udah ada di titik dimana
ternyata nggak harus ngoyo kok teman-teman, nggak harus ngoyo yang aku harus punya anak secepatnya dan segala macam. Ini aku yakin banget Allah itu maha memanage hidup yang terbaik. Pasti aku tahu, pasti Allah lagi ngurangin dulu kesibukan aku supaya aku juga bisa nggak terlalu capek, dan akhirnya aku bisa fokus gitu, bisa fokus untuk kalau promil ke dokter saya memang masih belum, jadi masih nunggu yang alami aja. Janet, sekarang kamu penampilan baru gimana, lebih nyaman dengan nyanyi dengan penampilan baru gitu? Insya Allah. Kemarin pas perform pertama jujur ya aku sempat insecure sebenarnya. Ya Allah gimana? Jadi aku ke suami, sayang aku bentar lagi aku perform nih, gimana ya? Aku kayak ngerasa aku takut gimana pandangan orang, itu ekspektasi orang. Tapi ya alhamdulillah suami nguatin, sayang kamu percaya diri aja bahwa tujuan kamu kesini untuk menghibur banyak orang. Ketemu dengan penampilan yang baru. Sampai akhirnya aku ngerasa oh iya ya, kalau kita sebagai manusia menumpukan percaya diri kita pada ekspektasi orang itu pasti sakit gitu. Makanya akhirnya aku lepasin aja, teman-teman, itu works banget buat siapapun teman-teman yang ngerasa insecure karena penampilan atau segala macam. Ternyata nggak kayak gitu. Orang lain tuh bisa ngelihat kita di sisi yang lain. Tergantung kita bagaimana nyamannya. Jadi harus benar-benar nyaman. Begitupun dengan penampilan ya. Aku tetap dengan karakter Janita Janet, walaupun sekarang udah nggak wig warna-warni, tapi ternyata orang masih ngelihat bahwa oh iya, cuwiwisnya tuh masih Janet banget gitu, kayak ngomongnya tuh segala macam itu orang masih ternyata alhamdulillah. Nah, kamu sudah nyaman dengan penampilan sekarang? Sudah nyaman sama penampilan sekarang? Udah sangat nyaman, Janet? Janet malah sempat nanya terus ke suami, sayang, kamu pernah ngeliat nggak aku aneh gitu? Aneh kenapa? Ya karena kamu lihat nggak, dari pertama aku berhijab sampai sekarang aku nggak pernah ngeluh yang aduh kerudung aku gimana, kan orang gitu ya kalau di awal-awal pakai kerudung ya, aduh nggak nyaman, aduh aku pasti nggak cantik, aduh aku pasti segala macem lah, gerah lah, di segala macam. Ini aku bener-bener kayak pulang umroh tiba-tiba aku nggak pakai hijab, malah aku yang kayak ngerasa oh mana nih hijab, aku mau ketemu orang nih malah nggak nyaman. Itulah masya Allah hidayah ya, dengan berhijab lebih tertutup itu bukan semata hanya mengkerudungi rambut ya, menutup badannya, tapi bener-bener kayak ngebentengin kita dari hal-hal yang emang kurang bagus, yang sebenarnya kita tuh nggak pantas ngelakuin itu gitu. Sudah lama? Dari kapan ya kalau boleh tahu mulainya? Apanya? Jilbabnya? Hijab? Nah. Baru bulan Maret kemarin. Iya. Bulan Maret pulang umroh